Permainan yang dimulai istriku, kuselesaikan sebelum dia sadar. Istriku mengusulkan pisah ranjang selama 2 minggu untuk menguji pernikahan kami. Namun, di hari ketiga, dia mengunggah foto bersama pria lain di media sosial. Jadi, aku mengakhiri permainan ini sebelum dia sempat menyadarinya. Aku Budi, 32 tahun. Aku bertemu istriku, Sari, yang saat itu berusia 30 tahun, ketika aku berumur 27. Kami telah bersama selama total 5 tahun, termasuk masa pacaran, dan sudah menikah selama 3 tahun. Aku adalah seorang teknisi las spesialis yang bekerja di proyek konstruksi industri, dengan penghasilan sekitar 1-2 miliar per tahun. Istriku bekerja sebagai resepsionis di sebuah perusahaan swasta ternama di Jakarta dan gajinya sekitar setengah dari gajiku. Rumah yang kami tinggali adalah milikku. Aku membelinya 2 tahun sebelum menikah dengan uang warisan dari orang tuaku, dan sertifikatnya atas namaku sendiri. Karena penghasilanku 2 kali lipat dari istriku, kami membagi biaya hidup dengan rasio sekitar 70-30. Sari membayar biaya bahan makanan, tagihan utilitas, dan sebagian biaya perbaikan rumah, tetapi cicilan KPR selalu menjadi tanggung jawabku. 2 tahun pertama pernikahan kami berjalan normal dan stabil. Hari-hari kami diisi dengan perdebatan tentang siapa giliran mencuci piring, suhu AC, dan merencanakan perjalanan ke Eropa yang masih terasa berat bagi kantong kami. Sari ingin sekali ke Eropa, sementara aku ingin segera melunasi KPR. Tipikal pasangan muda pada umumnya. Rumah ini adalah rumah tua dari tahun 80-an yang kurenovasi sendiri. Setiap akhir pekan, setelah mendapat izin dari kantor kelurahan, aku mengerjakan sebagian besar instalasi listrik dan perpipaan. Aku membangun ruang kerja di garasi, memvernis ulang lantai parket yang sudah usang, dan mendekorasi dapur dengan meja granit serta peralatan stainless steel modern. Aku telah mencurahkan sekitar 500 juta dan keringat selama 2 tahun untuk rumah ini. Di lingkungan kami yang sedang mengalami gentrifikasi pesat, harga pasar rumah kami saat ini mencapai sekitar 8 miliar. Situasi mulai berubah sekitar 8 bulan lalu, ketika istriku, Sari, kembali berhubungan dengan teman kuliahnya, Maya. Maya baru saja kembali ke Jakarta setelah melalui proses perceraian yang rumit. Dia tidak punya anak dan menerima uang bulanan sebesar 30 juta dari mantan suaminya, seorang pengusaha IT yang berselingkuh. Dia tinggal di sebuah apartemen mewah di SCBD, menghabiskan akhir pekannya di klub dan bar, dan terus-menerus mengunggah story di Instagram dengan kutipan seperti, "Jalani hidup terbaikmu. Jangan pernah kompromi." Sahabatku, Adi, setelah bertemu Maya sekali di acara barbeku di rumah kami, langsung menjulukinya life coach. Adi telah menjadi wingmanku sejak kuliah. Dia seorang pengembang perangkat lunak, sangat jujur, tidak tahan dengan drama, dan punya selera humor yang gelap. Begitu melihat tas desainer dan bulu mata palsu Maya, dia langsung bisa membaca karakternya. Maya, 28 tahun, dengan rambut pirang hasil bleaching, adalah tipe wanita yang berpikir bahwa memiliki opini tentang segalanya membuatnya menarik. Dia selalu tersenyum sedikit lebih lama saat menatapku dan tertawa berlebihan pada leluconku. Saat itu aku hanya menganggapnya sebagai kepribadian yang ekstrovert, tetapi seharusnya aku lebih waspada. Dia datang ke rumah kami dengan mobil BMW sewaan, selalu berpakaian seolah-olah akan pergi ke klub malam, dan tak henti-hentinya memberikan nasihat kencan baru yang seolah-olah dia kutip dari acara bincang-bincang pagi. Dia adalah bencana berjalan, bercerai setelah 18 bulan menikah, tidak punya keahlian kerja selain menghabiskan uang orang lain, dan menyebarkan jenis positivisme beracun yang membuat orang normal putus asa. Namun, Sari benar-benar terpikat oleh kata-katanya. Suatu hari, Sari mulai pulang dan membicarakan teori-teori hubungan yang baru. Katanya kami menjadi terlalu nyaman, pernikahan seharusnya tidak terasa seperti tinggal dengan teman sekamar, dan bahwa pasangan yang sukses saling menantang untuk menjaga percikan api tetap hidup. Semua itu adalah omong kosong yang dia dengar dari podcast kencan yang direkomendasikan Maya. Pertengkaran dimulai dari hal-hal sepele. Kenapa aku tidak merencanakan kencan dadakan? Kenapa aku selalu lembur? Kenapa aku tidak cemburu ketika pria lain mengajaknya bicara di pesta? Itu adalah drama yang dibuat-buat, tapi saat itu aku tidak menyadarinya.
Aku sedang menangani proyek besar pembangunan gedung komersial 12 lantai di kawasan bisnis utama Jakarta. Proyek itu sudah terlambat 3 bulan dari jadwal dan anggarannya membengkak 2 miliar. Ini adalah pekerjaan yang bisa menentukan karierku di bidang ini. Aku bekerja 60 jam seminggu, kadang-kadang sampai hari Sabtu, untuk mencegah proyek itu gagal total. Namun, menurut filosofi Kencan Maya, dedikasiku untuk menjaga stabilitas keuangan kami sebenarnya adalah bukti ketidakpedulianku terhadap pernikahan, logika yang luar biasa. Pada bulan Desember, kami bertengkar 2 kali seminggu, dan polanya selalu sama. Dia mempermasalahkan hal kecil, yang kemudian meningkat menjadi serangan pribadi, dan dia bingung ketika aku menolak untuk ikut dalam histerianya. Aku mencoba menyelesaikan masalah, tetapi dia menuduhku tidak peka secara emosional. Saat Natal, kami bertengkar karena pohon Natal. Aku pulang dengan kelelahan setelah 12 jam bekerja berurusan dengan insinyur struktur dan pengawas dari dinas kota, dan istriku marah karena aku tidak menunjukkan kegembiraan yang cukup saat melihat pohon Natal yang dia beli. Bukan karena aku tidak suka pohonnya, tapi karena aku tidak terlihat cukup gembira. Adi merangkum situasi dengan sempurna. Temanmu yang janda itu bilang pernikahan harus seperti reality show, jadi istrimu sengaja menciptakan masalah. Aku mulai bekerja lebih lambat, sebagian karena tenggat waktu proyek, tetapi sebagian besar karena rumah terasa seperti berjalan di ladang ranjau. Dia menganggap itu sebagai bukti bahwa aku tidak peduli dengan pernikahan, situasi Catch-22 yang klasik. Yang tidak kusadari adalah bahwa Maya tidak hanya meracuni pikiran istriku dengan nasihat kencan, tetapi juga secara aktif mendorongnya untuk menjajaki pilihan lain. Momen puncaknya datang pada suatu hari Kamis di bulan Januari. Aku tiba di rumah sekitar pukul 7 malam, waktu yang tidak terlalu larut. Sari duduk di meja makan dapur kami dengan ekspresi yang seolah-olah telah dia latih sepanjang hari. Dia sudah makan malam tanpaku. Ini adalah hal baru. Biasanya, kami saling menunggu untuk makan bersama, bahkan jika itu sampai jam 8 atau 9 malam. Aku mengambil sisa nasi goreng dari kulkas dan duduk. Nasi gorengnya dingin, tapi aku terlalu lapar untuk peduli. Aku sudah berpikir tentang hubungan kita, tentang kemana kita akan melangkah. Kurasa kita perlu istirahat sejenak, katanya. Aku berhenti makan. Istirahat, maksudmu break? Bukan putus selamanya. Hanya beberapa minggu untuk melihat bagaimana perasaan kita. Untuk mengingat kembali kenapa kita jatuh cinta. Aku tahu persis dari mana ide ini berasal. Itu adalah kata-kata yang telah ditanamkan Maya padanya selama berbulan-bulan. Tentang bagaimana mantan suaminya baru menyadari betapa berharganya dia setelah dia pergi, tentang bagaimana jarak membuat hati semakin rindu. Sebenarnya, aku pernah mendengar percakapan seperti ini sebelumnya. Seorang temanku mengalami hal yang sama 2 tahun lalu. Istrinya ingin istirahat untuk menemukan jati dirinya. Dan dia menemukannya dengan sangat baik, di tempat tidur instruktur yoganya. Temanku itu kehilangan separuh hartanya dan harus membayar tunjangan anak sebesar Rp 20 juta setiap bulan. Maksudmu pisah ranjang? Tanyaku. Hanya sementara. Kita hidup seolah-olah kita tidak menikah. Aku ingin melihat apakah kita saling merindukan, apakah kamu benar-benar mau berjuang untuk hubungan kita. Akhirnya, niat sebenarnya terungkap. Ini bukan tentang butuh ruang. Ini adalah skema untuk membuatku menari di hadapan perhatiannya, untuk membuktikan cintaku melalui kepanikan dan keputusasaanku. Aku melihat istriku yang telah kunikahi selama 3 tahun, duduk di sana dengan dialog yang telah dilatih, dan taktik manipulatif yang dipelajari dari temannya yang berantakan. Pada saat itu, sesuatu dalam diriku menjadi dingin. Alih-alih berdebat atau memohon, aku hanya mengangkat bahu. Baiklah, kataku. Dia mengerjapkan matanya. Ya, kalau itu maumu. Kekecewaan langsung terlihat di wajahnya. Dia mengharapkan aku menentang, memohon, dan melakukan gestur dramatis. Sebaliknya, aku hanya mengangguk seolah-olah dia baru saja memintaku membeli susu dalam perjalanan pulang dan mulai memakan sisa nasi gorengku. Saat itulah aku tahu pernikahan kami mungkin sudah berakhir. Bukan karena usulan untuk istirahat, tetapi karena dia kecewa aku tidak menentangnya. Dia lebih menginginkan drama daripada memperbaiki sesuatu. Setelah dia tidur,
Aku langsung mengirim pesan kepada Adi. Sari minta break dari pernikahan. Dalam 30 detik, balasan datang. Pasti ide si life coach. Jadi, apa rencanamu? Aku akan turuti saja. Lihat apa yang terjadi. Cerdas. Tidak ada yang lebih menunjukkan cinta selain tes hubungan yang dibuat-buat. Ternyata, perkiraan Adi terlalu optimis. Malam itu kami menetapkan aturan, selama 2 minggu, kami akan bertindak seolah-olah kami tidak menikah. Dia akan tinggal di tempat Maya. Tidak ada kontak kecuali untuk urusan rumah tangga atau keadaan darurat. Setelah 14 hari, kami akan mengevaluasi kembali situasinya. Keesokan paginya, dia mengemas 2 koper, sebagian besar berisi pakaian kerja dan beberapa pakaian santai untuk 2 minggu. Aku membantunya memasukkan barang ke mobil Hondanya dan melihatnya pergi. Rumah langsung terasa berbeda. Lebih tenang, tapi bukan dalam artian yang buruk. Aku bisa menonton Liga Inggris tanpa komentar tentang maskulinitas yang berbahaya. Aku bisa makan sereal untuk makan malam tanpa dianalisis makna mendalam di balik pilihan makananku. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku bisa benar-benar bersantai di ruang tamuku sendiri. Malam pertama, aku memesan pizza ukuran besar, membuka sekaleng cok, dan menonton trilogi The Raid tanpa harus mendengar ceramah tentang bagaimana film laga melanggengkan stereotip berbahaya. Sungguh luar biasa. Pada akhir pekan pertama, Adi datang membawa nasi padang bungkus dari restoran favorit kami sejak kuliah. Dia membawa laptopnya, dan kami menghabiskan 3 jam menyusun tim untuk Liga Fantasi Sepak Bola musim depan, sesuatu yang tidak sempat kupikirkan selama berbulan-bulan. Jadi, bagaimana kehidupan lajang? Tanyanya. Cukup bagus. Kemarin aku menonton bola selama 3 jam tanpa harus mendengar penjelasan bahwa olahraga adalah gejala represi emosional pria. Adi hampir tersedak rendangnya. Dia benar-benar bilang begitu? Itu dan masih banyak lagi. Rupanya ketertarikanku pada timnas sepak bola menghalangiku untuk memproses emosiku secara sehat. Akhir pekan itu aku melakukan sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak kulakukan. Aku meninjau keuangan kami, rekening bersama, tabungan, laporan kartu kredit kami berdua, dan utang biaya kuliahnya yang sedang kubantu lunasi. Aku mulai mendokumentasikan semua aset dan utang bersama. Ada sekitar 400 juta di tabungan bersama dan Rp 150 juta di rekening giro bersama. Sisa utang biaya kuliahnya yang dia ambil untuk mendapatkan pekerjaan bergaji 600 juta setahun yang isinya hanya menjawab telepon dan mengatur janji temu untuk gelar pemasarannya masih tersisa 300 juta. Aku telah berusaha melunasinya lebih cepat dengan membayar tambahan Rp5 juta setiap bulan selama 2 tahun terakhir. Aku juga mendokumentasikan perbaikan rumah yang kami lakukan bersama. Selama 3 tahun, dia berkontribusi sekitar 100 juta untuk bahan dan peralatan, sebagian besar untuk renovasi dapur. Aku melakukan semua pekerjaan fisik sendirian dan menginvestasikan tambahan 400 juta dari uangku sendiri. Pada hari Senin pagi, aku menelepon seorang pengacara. Bukan untuk mengajukan gugatan, hanya untuk memahami pilihanku. Pengacara itu menjelaskan tentang hukum perceraian di Indonesia, pembagian harta gono gini, dan apa yang bisa kuharapkan jika situasinya memburuk. Kabar baiknya adalah rumah itu kemungkinan besar akan tetap menjadi milikku, karena merupakan harta bawaan pranikah. Peningkatan nilainya sedikit lebih rumit, tetapi karena aku melakukan semua pekerjaan dan membayar sebagian besar biayanya, aku kemungkinan besar akan mempertahankan sebagian besar nilai itu. Menjelang akhir minggu pertama, aku memindahkan separuh dari tabungan bersama kami ke rekening terpisah. Itu sepenuhnya legal, itu adalah harta bersama, dan aku memiliki akses yang sama. Aku juga mengubah setoran gajiku agar tidak lagi masuk ke rekening bersama, melainkan ke rekening pribadiku. Dia mengirimiku pesan sekali pada minggu pertama. Kamu mikirin kita, kan? Aku menunjukkan pesan itu pada Adi. Apa artinya ini? Artinya si life coach itu mungkin bilang, sekarang dia pasti menangis terseduh-seduh memohonmu pulang. Tapi kamu mungkin sedang dalam kondisi paling santai dalam beberapa bulan terakhir, jadi dia pasti bingung. Pada hari ke-10, Maya menghubungiku. Dia tampaknya memutuskan bahwa 2 minggu adalah waktu yang lebih dari cukup untuk menjalankan rencananya. Pada Selasa sore,
Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kusimpan. Budi, apa kabar? Kami belum pernah saling mengirim pesan berdua saja. Aku menjawab singkat tapi ramah. Baik. Situasi ini agak aneh, ya? Iya. Sari stres banget. Mungkin kita bisa ngopi sambil ngobrol? Alih-alih langsung menolak, aku memutuskan untuk bermain sesuai permainannya. Ya, kurasa itu bisa membantu. Kami bertemu pada Kamis malam di Starbucks dekat apartemennya. Dia muncul dengan pakaian seolah-olah akan pergi ke klub, gaun hitam ketat, riasan wajah penuh yang sempurna, dan parfum yang cukup kuat untuk membuat kuda pingsan. Bukan pakaian seseorang yang akan minum kopi dengan suami temannya di tengah krisis pernikahan. Belahan gaunnya sangat rendah sehingga setiap kali dia membungkuk untuk mengambil latenya, semuanya terlihat dan dia sengaja sering membungkuk selama percakapan kami. Sangat halus. Aku benar-benar minta maaf tentang semua ini, katanya, mencondongkan tubuh ke seberang meja kecil, kalian berdua pasangan yang serasi. Tentu saja, pikirku. Itulah sebabnya kamu menghabiskan 8 bulan memberitahu istriku bahwa kami membosankan. Benarkah, akhir-akhir ini kami terus bertengkar? Itu hanya karena Sari bingung. Dia tidak tahu apa yang dia inginkan. Maya mengulurkan tangan ke seberang meja dan menyentuh tanganku. Tapi aku bisa lihat betapa ini menyakitimu. Kukunya dicat merah tua, tipe yang mungkin menghabiskan rupiah 500.000 di salon. Kuku yang meneriakan wanita mahal yang butuh perawatan mingguan. Aku membiarkannya memegang tanganku selama beberapa detik sebelum menariknya perlahan. Pasti berat, ya. Dengar. Jika kamu butuh seseorang untuk diajak bicara, kapan saja, siang atau malam, aku ada di sini. Percakapan berlangsung selama 1 jam. Dia bercerita tentang bagaimana aku pantas mendapatkan yang lebih baik, bagaimana Sari tidak menghargai apa yang dimilikinya, dan bagaimana jika dia menikah dengan pria sepertiku, segalanya akan berbeda. Saat kami akan pergi, dia memelukku lebih lama dari yang seharusnya. Senang sekali hari ini. Sampai jumpa lagi, ya. Aku pulang ke rumah dan langsung menelepon Adi. Bung, kamu tidak akan percaya ini. Coba ku tebak. Si life coach sudah mulai belanja gaun pengantin. Dia praktis melemparkan dirinya padaku. Gaun dengan belahan sampai pusar, memegang tanganku, bilang aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Wanita itu tidak punya kesabaran, ya? Seperti hiu lapar. Tentu saja. Dia mungkin sudah merencanakan ini, bahkan sebelum menyarankan Sari untuk istirahat. Ini seperti program 3 langkah penghancur rumah tangga. Apa yang harus kulakukan? Pura-pura tidak tahu. Biarkan dia berpikir dia sangat licik, tapi catat semuanya. Ini akan menjadi menarik. Selama beberapa hari berikutnya, Maya meningkatkan intensitas kontaknya. Pesan harian menanyakan kabarku, ajakan untuk bertemu lagi, dan foto-foto dirinya dengan keterangan seperti, memikirkanmu di masa sulit ini. Foto-foto itu jelas diperhitungkan. 1 di gym dengan celana yoga, 1 di restoran dengan keterangan. Makan sendiri lagi. 1 dengan bikini di kolam renang apartemennya. Setiap foto dirancang untuk mengingatkanku apa yang bisa kudapatkan jika aku memainkan kartuku dengan benar. Adi tertawa terbahak-bahak melihat pesannya. Lihat ini. Aku harap kamu tahu betapa istimewanya dirimu. Apa ini? Kartu ucapan? Selanjutnya dia akan mengirimimu kutipan inspirasional tentang mengikuti kata hatimu. Aku membalas secukupnya untuk membuatnya tetap tertarik, memposisikan diriku sebagai orang yang rentan dan menerima perhatiannya. Lalu, dia melakukan langkah pamungkasnya. Jumat malam, sebuah pesan masuk. Ada sesuatu yang ingin kukatakan, tapi aku tidak tahu apakah seharusnya. Apa itu? Bisakah kita bertemu? Ini bukan sesuatu yang bisa dibicarakan lewat pesan. Kami bertemu di tempat yang sama. Dia tampak gugup, terus-menerus memeriksa ponselnya seperti sedang menunggu panggilan. Aku benci harus mengatakan ini, tapi kurasa kamu harus tahu. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah-olah akan menyampaikan berita duka. Sari bertemu dengan orang lain. Aku menunjukkan tingkat keterkejutan yang pas di wajahku. Apa? Namanya Rian. Mereka bertemu di sebuah konferensi kerja bulan lalu. Aku melihat mereka bersama,
dan itu bukan hubungan yang platonis. Menurut Maya, Ryan adalah seorang direktur pemasaran dari luar kota, pertengahan 30-an, duda, mengendarai BMW, dan bekerja di sebuah perusahaan IT tipe pria yang mungkin menggunakan foto menunjuk papan tulis sebagai foto profil LinkedIn-nya. Kamu yakin? Aku melihat mereka makan malam bersama tadi malam. Mereka tampak sangat mesra, dan dia berbohong tentang kemana dia pergi saat meninggalkan apartemenku. Maya mengulurkan tangan dan menggenggam tanganku. Aku benar-benar minta maaf, aku tahu ini akan menyakitkan, tapi kamu harus tahu. Pesannya jelas. Aku punya dua pilihan. Berjuang untuk istriku yang selingkuh, atau beralih ke temannya yang setia yang tidak akan pernah mengkhianatiku seperti itu. Sungguh kebetulan yang luar biasa. Aku memainkan peran sebagai suami yang terluka dengan sempurna. Aku tidak percaya Sari bisa melakukan ini. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang menghargaimu. Malam itu, saat pulang, aku melakukan apa yang seharusnya kulakukan beberapa minggu lalu. Aku memeriksa perangkat dan akun bersama kami. Sari meninggalkan iPad-nya saat dia pergi, dan itu masih masuk ke akun iCloud-nya berkat kata sandi yang kusimpan saat aku menyiapkannya beberapa bulan lalu. Pesan teksnya secara otomatis tersinkronisasi di semua perangkat. Yang kutemukan adalah percakapan selama 3 minggu dengan Ryan. Awalnya polos gosip kantor, keluhan tentang klien yang tidak bisa memutuskan warna merek. Tetapi pada minggu kedua, itu berubah menjadi pribadi. Keluhan tentang pernikahan kami, bagaimana dia merasa tidak dihargai, bagaimana berbicara dengannya mengingatkannya kembali bagaimana rasanya dicintai. Pesan-pesan terbaru sangat eksplisit. Rencana untuk bertemu, diskusi tentang hubungan mereka, dan foto-foto yang tidak pernah ingin kulihat. Cap waktunya menunjukkan dia telah berkirim pesan dengannya selama istirahat kami, bahkan tepat setelah mengirimiku pesan kamu mikirin kita, kan? Aku mengambil tangkapan layar semuanya dan mencadangkannya ke penyimpanan cloud pribadiku. 47 pesan selama 3 minggu, puluhan foto, dan beberapa pesan suara yang tidak berani kudengarkan. Kemudian, aku memeriksa laporan kartu kredit bersama kami secara online. 3 kali makan malam di restoran mahal di seluruh kota selama seminggu terakhir, tempat-tempat yang namanya bahkan belum pernah kudengar, seperti restoran A dan restoran B. 2 hari sebelumnya, ada tagihan dari sebuah hotel bintang 5 di pusat kota Jakarta, Rape 3, 5 juta untuk 1 malam. Semuanya pada tanggal di mana dia memberitahu Maya bahwa dia akan pergi ke supermarket atau bertemu teman-teman kantor. Tagihan hotel adalah bukti telak. Dia berselingkuh dengan pria lain dan membayar setengah biayanya dengan kartu Visa bersama kami, sementara aku diminta untuk menunggu, seolah-olah aku ini polis asuransi. Aku menelepon Adi. Aku menemukannya. Dia selingkuh dengan seorang pria dari luar kota. Jangan-jangan. Tanda terima kartu kredit, tagihan hotel, pesan teks selama 3 minggu. Semuanya ada di sini. Sialan. Jadi wanita itu membujuk istriku untuk istirahat agar dia bisa selingkuh, lalu berlari ke kamu berpura-pura menjadi teman setia untuk memberitahumu informasi itu. Itu manipulasi tingkat dewa. Menurutmu apa tujuan akhirnya? Dia bertaruh kamu akan sangat terluka oleh pengkhianatan Sari dan begitu berterima kasih atas kesetiaannya sehingga kamu akan langsung jatuh ke pelukannya. Strategi rebound klasik. Hancurkan pernikahanmu, lalu tawarkan dirinya sebagai versi yang lebih baik. Yah, dia akan segera mengetahui bagaimana hasilnya. Senin pagi, aku menelepon pengacaraku. Saya punya bukti perselingkuhan. Pesan teks, tagihan hotel, kwitansi restoran. Bagus. Bawa semuanya ke kantor. Kita akan siapkan dokumennya. Pengacara itu meninjau bukti selama 1 jam. Dia membaca pesan-pesan itu dengan sikap profesional yang dingin dari seseorang yang telah melihat cerita seperti ini ribuan kali. Pesan teks ini sangat memberatkan, catatan keuangan mendukung kronologinya, dan semuanya diperoleh secara legal. Dengan bukti ini, kami berharap Anda akan mempertahankan rumah sebagai harta bawaan, mengamankan 60-65% dari harta bersama, dan tidak ada kewajiban tunjangan pasangan. Dia mengatakan Sari kehilangan haknya saat dia melakukan perselingkuhan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan semuanya?
Beri saya waktu 3 hari. Saya akan membuatnya serapi mungkin. 3 hari itu mungkin adalah hari-hari paling aneh dalam hidupku. Aku pergi bekerja seolah-olah tidak ada yang terjadi, mengelola proyek konstruksi yang akhirnya kembali ke jalurnya dan sesuai anggaran. Aku pulang ke rumah yang sunyi, memesan makanan bawa pulang, dan menonton TV tanpa ada yang mengkritik seleraku dalam hiburan. Sementara itu, aku terus memainkan peran sebagai suami yang terluka kepada Maya. Aku membiarkannya menghiburku atas berita mengerikan yang dia sampaikan, mendengarkan ceritanya tentang betapa Sari adalah teman yang buruk bagi kami berdua. Aku tidak percaya, Sari bisa melakukan ini padamu, kata Maya dalam pertemuan kopi lainnya. Setelah semua yang telah kamu lakukan untuknya. Beberapa orang tidak tahu cara menghargai apa yang mereka miliki. Benar, kataku, memainkan peranku. Tapi mungkin ini semua terjadi karena sebuah alasan. Mungkin kamu memang harus melihat siapa dia sebenarnya. Dia mengulurkan tangan ke seberang meja dan menggenggam tanganku. Dan mungkin aku juga harus melihat siapa kamu sebenarnya. Ketika aku menceritakan percakapan itu kepada Adi, dia hampir tersedak. Dia benar-benar bilang begitu? Dengan wajah datar, dan mungkin aku juga harus melihat siapa kamu sebenarnya? Ini komedi romantis macam apa? Selanjutnya dia akan bicara tentang takdir dan belahan jiwa. Pada Kamis pagi, aku mengirimkan surat gugatan cerai ke kantor Sari melalui kurir pengadilan profesional. Surat itu termasuk kutipan dari beberapa pesan teks yang menunjukkan perselingkuhan dan catatan keuangan. Kurang dari 1 jam kemudian, teleponku berdering. Itu dia. Apa-apaan ini? Itu surat gugatan cerai, dengan bukti perselingkuhan terlampir. Ini kan hanya istirahat sementara. Kita seharusnya menyelesaikan masalah ini. Kamu menyelesaikannya dengan Rian, kan? Kuharap malam di hotel itu sepadan dengan 5 juta. Keheningan yang memekakkan telinga. Aku bisa mendengar otaknya bekerja keras mencoba mencari tahu bagaimana aku tahu tentang hotel itu. Bagaimana kamu? iPadku disinkronkan ke iCloud. Setiap pesan, setiap foto, setiap rencana yang kalian buat. Aku punya bukti selama 3 minggu. Kamu mengintip pesan pribadiku. Dia mencoba beberapa sudut serangan lain, bahwa istirahat itu mengizinkannya, bahwa dia bingung, bahwa dia tidak bermaksud sejauh ini, tidak ada yang berhasil. Ini gila. Kami hanya berkirim pesan. Tanda terima hotel mengatakan sebaliknya. Begitu juga dengan kwitansi restoran. Lagi-lagi keheningan yang panjang. Kamu tidak bisa mengakhiri pernikahan kita karena ini. Bukan aku yang mengakhirinya. Kamu yang mengakhirinya saat kamu berselingkuh dengan Rian dan memintaku menunggu seperti polis asuransi. Tapi reaksi berikutnya menunjukkan sifat aslinya. Alih-alih meminta maaf atau menunjukkan penyesalan, dia meledak. Tahu tidak? Baguslah. Rian benar-benar peduli padaku. Dia mengajakku ke tempat-tempat bagus dan membelikanku hadiah dan membuatku merasa istimewa, tidak sepertimu yang hanya pulang kerja dan cemberut padaku. Dengan kartu kredit bersama kita, kan? Terserah. Setidaknya dia punya pekerjaan sungguhan, bukan pekerjaan kuli kasar yang membuatmu kotor dan menjijikkan sepanjang waktu. Dan di sanalah itu. Setelah 3 tahun menikah, topengnya benar-benar terlepas. Tiba-tiba, keahlian lasku yang membayar segalanya menjadi sekadar pekerjaan kuli kasar. Pekerjaan yang membelikannya mobil, membiayai liburan kami, dan melunasi utang kuliahnya. Pekerjaan kuli kasar yang menghasilkan 2 kali lipat lebih banyak darimu yang hanya menjawab telepon. Sekarang, Rian bilang dia akan membantuku mendapatkan posisi yang lebih baik di perusahaannya di luar kota. Di sana, setidaknya orang-orang punya ambisi. Semoga berhasil. Kuharap Rian tahu apa yang dia hadapi. Dia menghargaiku. Tidak sepertimu. Dia menghargai kamu membayar tagihan hotelnya dengan uang suamimu. Sangat romantis. Dia menutup teleponku. Adi hampir mati tertawa ketika aku menceritakan percakapan itu. Dia benar-benar menyebut pekerjaan lasmu kuli kasar. Pekerjaan yang sama yang membiayai hidupnya selama 3 tahun. Dan sekarang dia berencana pindah keluar kota dengan pria itu. Wanita itu benar-benar gila. Proses perceraian memakan waktu 4 bulan.
Sari mencoba segala cara, bahwa istirahat itu mengizinkannya, bahwa itu hanya perselingkuhan emosional sampai tagihan hotel muncul, dan bahwa dia bingung dan dimanipulasi. Tidak ada yang berhasil. Pengacaranya adalah seorang wanita yang berspesialisasi dalam hak-hak perempuan dan perceraian, tapi itu tidak masalah. Bukti adalah bukti, dan hukum Indonesia jelas tentang perselingkuhan. Namun, sifat asli Sari terungkap selama proses tersebut. Alih-alih menunjukkan penyesalan atau mencoba bernegosiasi secara adil, dia menuntut separuh dari segalanya, termasuk rumah. Ketika pengacaranya menjelaskan bahwa perselingkuhan memengaruhi pembagian harta, dia mengamuk di kantor pengacara dan untuk sementara dilarang masuk ke gedung itu. Selama periode ini, Maya melanjutkan aktingnya sebagai teman yang suportif dengan presisi seperti operasi militer. Pesan rutin menanyakan kabarku, ajakan untuk minum kopi, dan petunjuk bahwa begitu perceraian selesai, kita bisa membawa hubungan kita ke tingkat selanjutnya. Wanita itu telah mengangkat manipulasi emosional menjadi sebuah seni pertunjukan. Setiap pesan dibuat dengan cermat agar terdengar peduli dan suportif, sambil secara bersamaan memposisikan dirinya sebagai versi upgrade yang jelas. Dia mungkin menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyusun pesannya daripada yang dilakukan kebanyakan orang pada resume mereka. Dia seperti burung bangkai yang mengitari bangkai pernikahanmu, kata Adi. Aku yakin dia punya kalender hitung mundur sampai hari kamu resmi lajang. Aku bermain sesuai permainannya secukupnya untuk membuatnya tetap tertarik. Kami minum kopi 2 kali lagi. Aku membiarkannya menghiburku tentang proses perceraian. Aku mendengarkan ceritanya tentang betapa Sari adalah orang yang mengerikan bagi kami berdua. Setiap pertemuan mengikuti pola yang sama, dia akan muncul dengan pakaian seolah-olah sedang audisi untuk video klip, menghabiskan 1 jam berbicara tentang betapa suportifnya dia, lalu memberikan petunjuk yang semakin eksplisit tentang masa depan kami. Aku merasa sangat bersalah, katanya dalam satu pertemuan. Jika aku tidak memberitahumu tentang Rian, mungkin kalian berdua bisa menyelesaikan masalah. Ya, jika dia tidak memberitahuku tentang perselingkuhan yang mungkin dia dorong sejak awal. Kamu melakukan hal yang benar, kataku. Aku harus tahu yang sebenarnya. Aku hanya benci melihatmu melalui ini. Kamu pantas mendapatkan yang jauh lebih baik. Dia mengulurkan tangan ke seberang meja dan menggenggam tanganku. Dan aku ingin kamu tahu bahwa ketika kamu siap, ketika semua ini selesai, aku akan ada di sini untukmu, dalam cara apapun yang kamu butuhkan. Pesan itu tidak mungkin lebih jelas jika dia menyerahkan kartu nama yang bertuliskan layanan hubungan rebound 24/7. Adi hampir terjatuh dari kursinya ketika aku menceritakannya. Dia benar-benar bilang, dalam cara apapun yang kamu butuhkan, apa itu? Paket hiburan layanan penuh? Apa ada garansinya? Kesepakatan akhir tercapai pada bulan Mei. Aku mempertahankan rumah, dana pensiunku, dan 65% dari aset bersama. Sari mendapatkan mobilnya, barang-barang pribadinya, dan utang biaya kuliahnya. Karena dia adalah pihak yang bersalah, tidak ada kewajiban tunjangan. Rumah saja, dengan nilai 8 miliar dikurangi sisa KPR Rp 3 miliar, memiliki aset bersih Rp 5 miliar. Dengan mempertimbangkan peningkatan nilai dari perbaikan yang kulakukan sendiri, aku mempertahankan aset senilai sekitar Rp 5 miliar ditambah sekitar 300 juta dari tabungan dan investasi bersama. Dia pergi dengan Honda yang sudah menempuh 150,000 km dan sekitar Rp 200 juta. Tetapi bahkan saat itu, dia tidak bisa menerima tanggung jawab. Pada pertemuan kesepakatan akhir, dia punya nyali untuk mengeluh bahwa pembagian itu tidak adil dan bahwa aku menghukumnya karena mengikuti kata hatinya. Mengikuti kata hatimu, kataku. Kamu membayar tagihan hotel dengan pria lain menggunakan kartu kredit bersama kita. Rian dan aku memiliki hubungan yang nyata. Sesuatu yang tidak akan pernah kamu mengerti. Sesuatu yang merugikan kita 5 juta dan 3 kali makan malam di restoran yang berbeda. Aku mengerti itu. Pengacaranya harus secara fisik menahannya agar tidak melompati meja rapat. Wanita itu benar-benar kehilangan akal sehatnya. Itulah yang terjadi ketika kamu mencoba memiliki kue dan memakannya juga, kata Adi. Pada hari perceraian kami final, Maya mengundangku untuk merayakannya di sebuah restoran mewah di Senopati. Dia yang memilih tempatnya,
Sebuah restoran kelas atas di mana hidangan pembuka harganya 400.000 dan para pelayan bertindak seolah-olah Anda mengganggu pekerjaan mereka yang sebenarnya, yaitu berakting. Ketika aku menyetujui tempat itu, dia ragu sejenak, mungkin bertanya-tanya mengapa aku tiba-tiba ingin makan malam mahal, tapi ambisinya mengalahkan instingnya. Dia muncul dengan gaun yang harganya mungkin lebih mahal dari cicilan mobilku, jelas mengharapkan malam ini adalah malam di mana dia akhirnya akan mendapatkan imbalan atas investasinya dalam menghancurkan pernikahanku. Aku sangat bangga dengan caramu menangani semuanya, katanya sambil menyantap hidangan pembuka yang tampak seperti seni modern dan rasanya mengecewakan. Kamu begitu kuat melalui semua itu. Aku mendapat dukungan yang baik. Aku senang bisa membantu. Kamu pantas tahu yang sebenarnya. Dia mengulurkan tangan ke seberang meja untuk menggenggam tanganku. Dan sekarang kita akhirnya bisa jujur tentang apa yang telah tumbuh di antara kita. Aku menatapnya di seberang meja, wajah yang dirias sempurna, gaun desainer, senyum predator yang mungkin telah dia latih di depan cermin dan aku tidak merasakan apa-apa selain jijik. Maya, ada yang ingin kukatakan. Apa itu? Kamu menghancurkan pernikahanku. Apa? Tidak. Aku hanya membantumu melihat siapa Sari sebenarnya. Kamu memisahkan kami agar kamu bisa memilikiku. Kamu mendorongnya untuk selingkuh, lalu berlari kepadaku berpura-pura menjadi teman setia untuk membocorkan informasinya. Wajah Maya menjadi pucat di balik alas bedaknya. Untuk pertama kalinya, dia tampak benar-benar terkejut. Itu tidak benar. Aku tidak akan pernah. Kamu benar-benar melakukannya. Dan kamu berhasil. Kamu memanipulasi seorang wanita untuk menghancurkan pernikahannya hanya karena kamu menginginkan suaminya. Aku peduli pada kalian berdua. Aku mencoba mencegahmu lebih terluka. Kamu melindungi kepentinganmu sendiri. Kamu melihat peluang dan kamu mengambilnya. Aku berdiri dan meletakkan 2 lembar uang 100 ribuan di atas meja. Bagian paling menyedihkan adalah kamu benar-benar berpikir aku ingin bersama seseorang yang mampu melakukan apa yang kamu lakukan. Mau kemana? Kita bahkan belum makan malam. Aku akan pulang. Ke rumahku, yang berhasil kupertahankan karena aku cukup pintar untuk tidak mempercayai orang sepertimu, sendirian. Bagaimana dengan kita? Aku menatapnya yang masih duduk di sana dengan gaun mahalnya. Ekspresi di wajahnya akhirnya memahami bahwa manipulasi rumitnya tidak memberinya apa-apa. Tidak pernah ada kita. Tidak pernah ada sejak awal. Kamu adalah orang beracun yang menghancurkan hubungan untuk kesenanganmu sendiri. Tapi aku membantumu. Aku memberitahumu kebenaran tentang Sari. Kamu memberitahuku kebenaran tentang perselingkuhan yang kamu dorong. Kamu menciptakan masalah lalu menawarkan dirimu sebagai solusi. Itu bukan bantuan. Itu sabotase dengan kampanye pemasaran. Tapi aku belum selesai. Aku punya satu kartu terakhir. 1 jam sebelumnya, aku telah mengirim pesan kepada Sari. Maya punya sesuatu untuk diakui tentang Rian. Ini penting, kamu harus mendengarnya. Dia langsung memakan umpannya. 10 menit setelah makan malam kami dimulai, dia menerobos pintu restoran, matanya sudah mencari darah. Kenapa wanita itu ada di sini? Suara Maya naik 1 oktav. Sepertinya kalian berdua punya banyak hal untuk dibicarakan. Aku akan undur diri. Aku bangkit dan berjalan menuju pintu keluar, tetapi sebelumnya, aku menelepon Adi. Bung, kamu harus segera ke restoran X di Senopati sekarang. Ada apa? Si life coach akan mendapatkan evaluasi kinerja dari mantan kliennya. Di belakangku, aku bisa mendengar suara Sari meninggi. Kamu yang menjodohkanku dengan Rian, kan? Bukan seperti itu. Aku mencoba membantumu. Membantuku? Kamu menghancurkan pernikahanku dan mencoba mencuri suamiku. Pada saat aku sampai di tempat parkir, situasinya menjadi sangat menarik. Melalui jendela restoran, aku bisa melihat kedua wanita itu berdiri dan menunjuk-nunjuk dengan marah. Tamu-tamu lain mulai menoleh, beberapa mengeluarkan ponsel untuk merekam pertunjukan. Adi tiba tepat saat tontonan sesungguhnya dimulai. Wah, ini baru seru, katanya sambil turun dari truknya. Ini lebih baik dari tayangan berbayar. Suara Sari terdengar jelas menembus kaca. Kamu merencanakan ini selama berbulan-bulan. Dia bahkan tidak menginginkanmu. Dia memilihku.
Dia baru saja mengkampakanmu, dasar delusi. Kemudian Maya melemparkan sesuatu. Sepertinya gelas air. Gelas itu pecah di dinding di belakang Sari, yang membalas dengan menyambar tas desainer Maya dan menumpahkan isinya ke atas meja. Oh, ini akan menjadi bagus, kata Adi, sudah menelepon 112. Halo, polisi? Saya ingin melaporkan keributan di restoran X di Senopati. Melalui jendela, kami melihat Maya menerjang Sari dari seberang meja. Sari menjambak rambutnya. Mereka berdua jatuh ke lantai bersama dengan separuh peralatan makan. Suara piring pecah terdengar saat tamu-tamu lain bergegas menjauh dari meja mereka. Haruskah aku masuk dan membantu? Tanyaku. Membantu? Bung, ini tontonan terbaik tahun ini. Mereka berdua mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Manajer restoran muncul dan mencoba memisahkan mereka, tetapi Maya mendorongnya dan kembali menerjang Sari. Sari membalas dengan melemparkan sesuatu yang tampak seperti keranjang roti, yang mendarat tepat di wajah Maya. 5 menit kemudian, ketika polisi tiba, kedua wanita itu berada di lantai, rambut acak-acakan, riasan luntur, saling berteriak sementara staf restoran mencoba memulihkan ketertiban. Beberapa tamu lain sedang merekam dengan ponsel mereka. 2 petugas saling memandang dengan ekspresi seseorang yang pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Kalian berdua, Anda ditahan atas tuduhan membuat keributan dan penyerangan. Adi dan aku menyaksikan dari tempat parkir saat kedua wanita itu diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil patroli yang berbeda, masih saling berteriak melalui jendela. Mereka menghabiskan malam di sel. Rupanya, berteriak dan melempar peralatan makan di tempat umum tidak termasuk dalam kategori pertengkaran perempuan. Itu benar-benar indah, kata Adi. Keesokan paginya, aku mendapat telepon dari Sari, dari kantor polisi. Ini semua salahmu, katanya tanpa basa-basi. Bagaimana pertengkaranmu dengan Maya menjadi salahku? Kamu menjebak kami. Kamu merencanakan semua ini. Aku hanya memberitahunya kebenaran tentang apa yang dia lakukan pada pernikahan kita. Apa yang kalian berdua lakukan setelah itu adalah pilihan kalian sepenuhnya. Kami berdua ditangkap karenamu. Kalian berdua ditangkap karena kalian memutuskan untuk menggelar pertarungan di restoran umum. Itu salah kalian. Tetapi keberaniannya tidak berhenti di situ. Kamu harus menjamin aku keluar. Aku kan istrimu. Mantan istri, perkemarin. Dan tidak. Aku tidak berutang apapun padamu. Aku tidak punya orang lain untuk dihubungi. Rian tidak menjawab teleponku. Kedengarannya seperti masalah pribadimu. Kamu tidak bisa membiarkanku di sini begitu saja. Lihat saja aku. Panggilan itu berlangsung sekitar 3 menit sebelum dia menutup teleponku. Ketika aku menceritakan ini kepada Adi nanti, dia hampir mati tertawa. Kamu harus mengakui nyali wanita itu. Kedua wanita itu akhirnya menghabiskan malam di sel dan harus membayar denda karena mengganggu ketertiban umum. Sari juga harus membayar ganti rugi sekitar Pia 10 juta untuk peralatan restoran yang rusak. Insiden itu menjadi berita di beberapa halaman media sosial dengan judul seperti, drama perceraian berakhir dengan perkelahian di restoran. Seseorang merekam semuanya di ponsel mereka dan mengunggahnya ke TikTok, di mana video itu ditonton 80,000 kali dalam minggu pertama. Seorang pengguna berkomentar, ini yang terjadi ketika delusi bertemu dengan kenyataan dan mendapat 500 suka. Sari pindah kembali ke rumah orang tuanya di Depok. Kabar terakhir yang kudengar, dia bekerja di perusahaan lain dengan gaji yang sama, tetapi sekarang dengan catatan kriminal dan status sebagai bintang video viral. Rian memutuskan hubungan dengannya begitu dia menyadari bahwa dia telah dimanfaatkan untuk menghancurkan sebuah pernikahan dan dipermalukan di depan umum dalam perkelahian restoran yang viral. Bagian terlucunya adalah setelah insiden penangkapan itu, Rian mencoba menghindarinya, tetapi Sari terus muncul di kantornya mencoba memperbaiki hubungan. Perusahaannya akhirnya harus melibatkan tim keamanan gedung. Pria yang pernah dianggap sebagai selingkuhan yang menarik kini menjadi subjek yang membutuhkan perintah penahanan. Maya mencoba menghubungiku selama beberapa minggu setelah penangkapan, bergantian antara permintaan maaf dan tuduhan. Dimulai dengan, aku benar-benar minta maaf, aku tidak tahu apa yang merasukiku, dan berakhir dengan, kamu memanipulasi kami berdua dan menghancurkan 2 persahabatan.
Aku akhirnya memblokir nomornya ketika dia muncul tanpa pemberitahuan di rumahku pada suatu Sabtu pagi. Menuntut untuk tahu mengapa aku menghukumnya karena menjadi teman yang baik. Rumah terasa seperti rumah lagi. Aku menyingkirkan semua bantal hias yang tidak berguna. Aku membuang lilin beraroma yang tidak pernah boleh dinyalakan. Aku membeli sofa seksional yang layak dan TV 65 inci untuk ruang tamu, dan mengubah kamar tidur cadangan menjadi kantor rumah.